Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa hadir bersama bersilaturahim dalam kegiatan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Pekanbaru. Selawat serta salam hendaklah selalu kita curahkan buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ramanda Kortir Wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Provinsi Riau, Ramanda Abid Lady. Yang kita hormati Ketua Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Pekanbaru, Ramanda Didi Winarsa. Yang kita hormati tuan rumah yang juga merupakan kuartir daerah, Ramanda Paiman. Terima kasih atas tempat yang telah disediakan untuk kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bermain di SMK Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru. Ramanda Bunda yang saya hormati, termasuk terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan dari kuartir cabang Sukajadi dan juga kuartir cabang Rumbai, ada Bunda Lesi dan Bunda Hikmawati. Terima kasih atas kehadirannya. Ramanda Bunda yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan penyerahan SK sekaligus nanti ada arahan dari baik itu dari Kuarul maupun dari Kuarda. Nah, pada pagi hari ini kita kegiatan tidak formal Ramanda Bunda, jadi kita santai saja. Tapi kita tetap mengikuti kegiatan pagi hari ini dengan khidmat. Marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak memperpanjang waktu, selanjutnya kita persilakan kepada Ketua Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Pekanbaru untuk menyampaikan sambutan kepada Ramanda ini. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Sama-sama kita muliakan Ramanda Arwin Dedi dari Kuartir Wilayah Provinsi Riau yang kita hormati, Bendahara Sekretaris dan Bendahara Kuartir Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Data dan Ramanda Paiman, sekaligus tuan rumah dalam acara ini, dan Ramanda Bunda yang saya berikan sambutan. Saya sedikit memberikan sekaligus melaporkan kepada Ramanda Kuartir Wilayah. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu, tahun lalu kami sudah melakukan secara kuartir mencoba untuk merevisi beberapa personil. Tapi memang kondisi masih dalam kondisi wabah COVID. Alhamdulillah kayaknya Indonesia sudah cukup baik. Kita berharap segera hilang. Tapi memang setelah pertemuan terakhir kita sudah lama tidak bertemu lagi, karena memang kalau hawa ini kan cenderung kegiatannya harusnya di lapangan namanya. Tapi kondisi seperti ini efektivitas kita juga cenderung sangat sedikit. Memang ada kemarin kegiatan pimpinan di pusat yang saya ikuti juga gitu, masalah ulang tahun itu, masalah
para pada wakil wilayah bisa seluruh calon Kepsek sudah mengikuti Jaya Pertiwi, saya bilang. Nah, ini perlu juga diusulkan mungkin Ramanda. Kalau misalnya Ramanda wilayah belum bisa, mungkin diusulin pusat, bagaimana sehingga seluruh kepala sekolah mengerti administrasi kepanduan di seluruh waton yang menjadi kepanduan wajib di seluruh sekolah Muhammadiyah. Acara ini kami buat sekedar silaturahmi Ramanda. Sudah lama tidak bersilaturahmi. Insyaallah ada makan siang juga ya. Makan siang ada Pak. Ada makan siang, makan besar juga. Jadi kita berharap lepas ini bisa bermakan siang bersama juga. Dari siapin juga sama Ramanda Pak di sini. Kami juga minta arahan kepada wakil wilayah bagaimana kita bisa mengelola ini, karena memang masa kita tidak lama lagi. Kemarin kan memang ada perpanjangan nih pada Bapak Ibu. Kami sampaikan kepada Ramanda dan juga kami sampaikan bahwa kemungkinan muktamar itu di 2023. Jadi kemungkinan jadi diperpanjang 2 tahun. Nah, jadi saya juga menerbitkan SK wakil cabang di Ramanda, karena memang SK saya juga sudah diterbitkan diperpanjang oleh wilayah. Nah, jadi kita juga menerbitkan SK cabang perpanjangan 2 tahun 2023. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta arahan juga kepada Ramanda kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ramanda Ketua Kuartir Gerakan Kepanduan di 10 Waton Kota Pekanbaru, Ramanda Didi Arsyad. Selanjutnya kita minta arahan sekaligus memberikan sambutan dari Kuartir Wilayah Gerakan Kepanduan 10 Waton Provinsi Riau kepada Ramanda Arwin, dan kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi bittaqwa salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Raditu billahi rabban wa bislamin wa bi Muhammadin nabiyyin rasul. Yang saya banggakan Ramanda Didi sebagai ketua tahun baru, kemudian anggota struktur undang ini sebetulnya dihadiri langsung rencananya oleh Ramanda Bernasa, tapi karena suatu hal beliau harus menikahkan keluarganya di Jogja, sehingga saya diteleponnya pribadi. Tapi sebetulnya sudah ada penamping si Andi, cuman karena ada Andi, karena ada kegiatan rektoran baru Pak Saidul Hamid di UGM bersama internalnya. Jadi sehingga Andi nanti terlambat. Mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan beberapa. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada prestasi kuartal reshuffle. Mudah-mudahan ini bisa dapat berjalan walaupun kondisi kita sekarang masih adem ayem, karena kondisi negara kita ini memang seperti disampaikan kemarin tadi, mau kita buat di lapangan nanti aturan main COVID kenai. Jadi makanya kita mungkin dalam peningkatan kegiatan ini mungkin bisa menggunakan cara daring dan luring. Kemudian di regional Sumatera kemarin juga sudah ada istilahnya penyegaran Jaya Melati, Jaya Matahari 1, Jaya Melati 1. Nah, kita kirim dari Banadio ini Pak Ramanda Amran, Pak Indra Hasan. Tapi webinar mengajarnya di sini, memberikannya mereka di sana di lapangan. Tapi sebagian ada yang di Batu Sangkar, di Payakumbuh. Hanya kendalanya waktu itu waktu tadabur
Di situ terpaksa mereka buat video untuk menyampaikan ke panitia apa yang sudah dibuat. Jadi siasat ini barangkali kita juga bisa gunakan itu. Kemarin kegiatan di keluarga konsep penyegaran juga, rencananya kemarin adalah Jaya Melati 2, cuman karena situasi lain hal, karena protap dari COVID-19 itu, jadi terpaksa penyegaran pelatihan yang diadakan di pesantren Pansip itu. Dan itu ada beberapa yang kita kirim, artinya ada pelatih kita yang kita kirim ke sana, ada yang tidak di situ. Jadi memang inilah membuat sesuatu dan lain hal itu yang memungkinkan kita bisa juga bergerak, tapi dua arah arahnya bisa dalam bentuk daring dan luring. Dan ini barangkali dalam rangka meningkatkan aktivitas kegiatan di Porda, ini juga bisa. Tadi kami bincang-bincang dengan Ketua Porda barangkali bagaimana kalau Jaya Melati 1, Jaya Melati tahu dilaksanakan, ya kita bisa siap saja, cuma dalam bentuk daring dan luring itu, karena memang kalau kita ajukan nanti dalam ke lapangan, kita akan terkena dari aturan-aturan prokes dan COVID. Nah, kemudian yang kedua barangkali secara administrasi sebetulnya HW ini adalah sama saja dengan pramuka, cuma dalam tindak misinya berbeda, Islaman ke Muhammadiyah. Nah, di situ sebetulnya praktek-praktek kepanduan itu tetap seperti dilaksanakan seperti permukaan. Dan di situ cuma nampaknya ciri khusus ini kita yang kita tampilkan di dalam pelaksanaan kepanduan itu. Kemudian yang perlu juga kita sekarang bagaimana caranya? Ya, dengan kondisi sekolah saja sekarang harus dibatasi ya, Pak Iman Rahman, memang dibatasi ya 6 jam cuma. Tapi kita cari jalannya. Jadi memang diberikan kewenangan otonomi kepada kita oleh wakil pusat, kami siap, tapi tidak bisa ke sana. Persoalannya itu. Biasanya dulu kalau ada kegiatan di wilayah, di daerah, itu para raman-raman kampus datang mengawasi. Tidak bisa pakai kopi saja, datang ambil kopinya, dia orangnya tidak lulus. Siapapun itu. Terjadi sama kita dulu. Ya. Jadi kalau tidak dibuat kegiatan itu, dia hanya hadir tapi topinya saja, ya maka itu nggak usah. Nah, jadi oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini sekarang harus saatnya bagaimana kita dalam supaya silaturahim antara kabilah dengan pimpinannya dengan kita terjadi. Nah, ini yang perlu kita selesaikan bersama. Kemudian beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini bahwa Korwil juga membuat program sebetulnya menyampaikan kepada warga untuk pelaksanaan kegiatan selama masa pandemi ini. Salah satunya mungkin penyegaran pelatihan. Kalaupun nanti ada keluarga meminta Jaya Matahari, Jaya Melati 1, Jaya Melati 2. Nah, ini benar-benar harus ada dua tur main, harus ada luring dan harus ada daring. Nah, itu disepakati bersama. Kemudian, kalaupun itu nanti harus ada tadaburnya, ya ini kita sulit membuatnya. Karena apa sulit? Karena memang sudah dicoba oleh Korwil Sumatera Barat, itu kontrolnya payah. Akhirnya diputuskan membuat video masing-masing peserta. Nah, membuat video masing-masing pesertanya ini kan merepotkan, biayanya cukup banyak. Nah, ini persoalannya. Bagaimana kita mengefisiensikan waktu dan biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini?
Kemudian yang perlu juga kita tegaskan bahwa di Korwil juga kemarin membuat program itu pemakaian baju batik HW nasional. Makanya saya sengaja pakai ini di sini. Jadi ini barangkali kita kan punya amal usaha barangkali edarannya sudah ada nih. Dari dulu kita sampaikan bahwa nanti sebagian dari program amal usaha itu dalam memberikan baju seragam kepada guru-guru. Nah, satunya dimasukkan batik nasional di Surabaya. Alhamdulillah kalau SMK 1 sudah. Karena kebetulan memang Ramanda Al-Ghafar itu wakil ketua seragam prasarana. Jadi sudah diizinkan. Dan ini sebetulnya adalah amanah ini sebetulnya dari Ramanda kita yang Pak Dewa Alim. Ini besok kita jadi seragam kita. Karena nanti ada acara formal, ada acara informal. Artinya tidak satu bajunya aja terus dia pakai. Nah, artinya ada masa-masa nanti apakah itu namanya milad atau juga namanya silaturahim atau halal bihalal, kecuali kegiatan formal kita tanpa pakai pakai baju seperti ini. Nah, kemudian Korwil membuat program itu. Kita sampaikan nanti kepada keluarga, karena di keluarga itu kan banyak juga guru-guru yang aktif. Ya, bisakah nanti keluarga menjadi mudah-mudahan ini insya Allah bisa. Karena keluarga kan punya aum itu kan punya IA. Nah, IA-nya tidak bisa diambil. Artinya dari uang IA itu lah bisa dimanfaatkan. Ini jangan dibebankan kepada orang tadi buat kalau jahitnya tentulah karena mungkin badan saya sebesar ini dengan Pak Marwanda Paiman itu berbeda caranya, orangnya pun berbeda. Nah, nanti bisa disatukan ke bola saja lah perintah. Ini bola kadang-kadang saya cocok dengan bola Marwanda, hanya kayaknya saja gitu. Kemudian yang perlu juga kita waktu bahwa saya memang selama COVID ini, terutama di Korwil, itu jarang bertemu, jarang kali bersilaturahmi, hanya sekali kemarin itu karena ada rasa kerinduan berkumpul untuk mau siasati karena orang berjalan. Makanya alhamdulillah di Korwil program untuk seragam ini sudah berjalan dengan baik. Tinggal lagi nanti permasalahannya pembagiannya kapan. Ini membagikan kain ini kadang-kadang sulit kita mengumpulkannya. Nah, itu persoalannya. Kemudian tambahan lain barangkali karena sekarang ini pembatasan jam pembelajaran hadis, maka barangkali kita siasati bahwa di kabilah-kabilah mungkin di kota punya beberapa kabilah di bawah. Ini juga nanti membuat supaya anak tetap ceria dan bisa menyalami bahwa tidak hanya memakai baju saja, karena bagian kita sekarang banyak ada kepala sekolah di daerah-daerah itu tidak ngerti itu apa isu apa. Maka betul kata Ramanda itu harusnya harus ada kesepakatan itu bahwa setiap cabang kepala sekolah sudah dijaya bertiga. Nah, ini juga ada pembicaraan kami dengan Korwil dengan Korpus. Kami siap, tapi kami nggak bisa ke sana karena hal ini. Jadi barangkali kalau nanti ada kuota yang membuat itu, kemudian kita coba gimana teknis persaingannya karena Jaya Pertiwi kan lebih banyak administrasi. Nah, kemudian kalau ini kan tidak seperti Jaya Bakti atau Jaya Matahari, kami banyak di lapangan. Nah, ini kalau ada nanti bisa kita sampaikan, mudah-mudahan agak reda. Ini tambah lagi kayaknya makro.
Omikron. Omikron. Kayak saya itu kayak ingatnya itu. Kabarnya di Jakarta sekarang sudah 500-an. Nah, sudah 563 informasi. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan karena Omikron ini datangnya dari luar negeri, jadi orang kaya itulah yang bawa ke dalam. Nah, mudah-mudahan nanti tidak ada program mau usaha SMK muda itu jalan-jalan ke Singapura kan gitu. Karena setelah jalan-jalan dia harus karantina. Jadi ini barangkali itu mau kami kita sampaikan nanti ke rapat wakil, kalau bisa kita serahkan. Dan kemudian tapi kami berharap aktivitas di keluarga dan kaum itu tetap jalan. Tapi bagaimana caranya? Mungkin bisa menggunakan daring, bisa menggunakan daring. Terakhir barangkali selama COVID ini kan jarang antara ketemu keluarga di mana kita selama pimpinan wilayah gerakan Kepanggilan Riau, kami sebagai pimpinan mohon maaf barangkali, tapi mudah-mudahan mari kita bersama, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya, dan tidak berdesak-desakan mendekati Ramadan supaya cepat hilang. Nah, ini mudah-mudahan kita berdoa bersama tidak sampai ke Pekanbaru, terutama di provinsi itu barangkali mari kita bergairah kembali. Tempat ini keluarga membuat reshuffle ulang atau mau menyegarkan urusan, tapi yang belum pakai baju atau barangkali pada seperti saya sampaikan itu ya dilengkapi. Tapi saya yakin kayak Bunda Cici ini tidak ada karena dia aktif di Ubri. Belum ada ya? Nah, itu berarti kan itu berarti ada ya. Oh belum digosok. Oh iya. Jadi itu barangkali. Jadi ada dua kemungkinan. Satu kita pakai batik kali nasional. Nanti topiknya juga topiknya. Barangkali mari kita semangati, mari kita bersilaturahmi dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk pembinaan kepanduan anak kita. Karena kepanduan kalau ini kepanduan jasmani dan rohani diisi dalamnya dengan kerohanian, kemudian jasmani tetap sehat. Walaupun tua-tua karena kan tidak ada umur batas. Ya. Jadi dari kecil 6 tahun sampai dengan dewasa. 84 pun 87 ada di Makassar masih sehat sekarang. Jadi tas umur itu. Nah, ini barangkali cuma kalau lama tertidur saya takut nanti tahunnya baju saja kegiatannya enggak, terutama di tingkat kami. Itu barangkali sekali lagi mohon maaf karena hari ini yang kita kirim 3 orang di sini yang muncul hanya satu saya saja karena mengangkat kepentingan lain dan tidak bisa ditinggalkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ramanda Arleli. Baiklah Ramanda Bunda, selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan Wakil Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Pekanbaru. Tapi sebelum saya bacakan, izinkan saya menyampaikan beberapa agenda ke depan yang akan kita segerakan. Yang pertama, insya Allah kita akan segera melakukan penertiban terhadap administrasi dan organisasi di lingkungan Wakil Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Pekanbaru, baik itu dari Kuardanya sendiri, dari Kuarcap, untuk Kuarcap, Kobilah, termasuk Dewan Sugli. Nah, kenapa Dewan Sugli? Karena Dewan Sugli juga bagian dari Kuarda, dan kebetulan Ketua Dewan Sugli kita beberapa waktu lalu kan sudah menikah. Nah, otomatis dia naik levelnya jadi Ramanda. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu Ramandanya sudah sempurna dengan lahirnya anak pertama. Kita kasih tepuk tangan untuk Ramanda. Jadi dah sah Ramandanya nih, Ramanda Izami. Sebelumnya masih Rakanda dan setengah menuju Ramanda. Insya Allah dikaderkan jadi kader HW nanti. Setelah itu nanti kita akan berencana karena di pengurus keluarga sendiri ini Ramanda Bunda banyak yang masih baru masuk di HW. Jadi kita rencana nanti akan ada setiap pekannya semacam pembekalan untuk pengurus keluarga
baik itu pembekalan administrasi maupun pembekalan teknik kepanduan. Nah, apalagi di kuartir daerah Kota Pekanbaru ini kan banyak pelatih-pelatih nasional nih. Ada Bu Yul, ada Bu Suhaini, dan lain-lain. Ada Ramadhan Masmudi, Bunda Mary. Ya. Jadi pelatih nasional itu paling banyaknya dari Pekanbaru. Nah, jadi kita nanti insya Allah per pekannya kita akan melaksanakan pembekalan teknik kepanduan ataupun administrasi kepanduan di 10 waton. Nanti kami minta juga dari Kuarwil untuk memberikan materi dan pelatihan kepada kami di keluarga. Baik, selanjutnya saya akan membacakan SK Kuartir Daerah. Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Kota Pekanbaru, Surat Keputusan nomor 04/SK Kuarda Strip 04/A/6 Romawi 2021 tentang susunan personalia Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Pekanbaru periode 2016-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Pekanbaru memperhatikan dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat 1. Anggaran dasar Gerakan Kepanduan di 10 Waton pasal 18 dan pasal 25. 2. Anggaran rumah tangga di 10 Waton pasal 22 dan pasal 29 berdasarkan hasil rapat Kuartir Daerah Kepanduan di 10 Waton Kota Pekanbaru tanggal 8 April 2021 tentang hasil musyawarah Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Pekanbaru memutuskan menetapkan keputusan Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Kota Pekanbaru tentang susunan personalia Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Pekanbaru periode 2016-2023. Pertama, susunan personalia Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan 10 Waton Pekanbaru periode 2016-2023 seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan atau disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 10 Zulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan 21 Juni 2021 Masehi. Ketua Didi Winarsah ditandatangani, Sekretaris Antara Deka Putra ditandatangani. Jadi Ramanda Bunda, sebelum SK ini terbit, sebelumnya sudah diterbitkan juga SK dari Kuartir Wilayah tentang resapel pengurusan Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Kota Pekanbaru. Selanjutnya, susunan personalia Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Kota Pekanbaru periode 2016-2023. Penasehat 1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. 2. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Pekanbaru. Ketua Didi Winarsyah. Wakil Ketua Pendidikan dan Latihan atau Diklat Ramanda Masmudi. Wakil Ketua Al-Islam dan Kemuhamadiyahan Ramanda Baidarus. Wakil Ketua Organisasi Ramanda Saadanur. Wakil Ketua Humas Komunikasi dan Teknologi Informasi Bunda Mary Julinda. Wakil Ketua Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Bunda Suhaini. Wakil Ketua Sarana Prasarana dan Rumah Tangga Ramanda Sudirman. Wakil Ketua Peserta Didik Bunda Yulmawardi. Wakil Ketua Kegiatan Operasional Lapangan Ramanda Muhammad Nasir. Sekretaris Atral Deka Putra. Wakil Sekretaris Tibatul Husna Bendahara Paiman Tanen. Wakil Bendahara Marianti. Ketua Didi Winarsa, Sekretaris Atral Deka Putra ditandatangani. Itu yang untuk personalia Kuartir Daerah. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan Kuartir Daerah Kepanduan di 10 Waton Pekanbaru tentang susunan personalia anggota bidang Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan 10 Waton Pekanbaru periode 2016-2023. Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Pekanbaru memperhatikan dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya berdasarkan hasil rapat Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Kota Pekanbaru tanggal 8 April 2021 tentang hasil musyawarah Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Kota Pekanbaru memutuskan menetapkan keputusan Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Kota Pekanbaru tentang susunan personalia anggota bidang Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan di 10 Waton Pekanbaru periode 2016-2023. Pertama, susunan personalia anggota bidang Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan 10 Waton Pekanbaru periode 2016-2023 seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan atau disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 10 Zulkaidah 1442 Hijriah bertepatan dengan 21 Juni 2021 Masehi. Selanjutnya saya akan bacakan susunan personalia anggota bidang. Ketua bidang organisasi. Ketua bidangnya Ramanda Saadanur, anggota Rakanda Taufik Hidayah dan Bunda Raja Suci Harliza. Kita suruh berdiri lah dulu ya Bunda. Kita ulang. Ketua bidang organisasi, Ketua bidang Ramanda Saadanur izin tidak hadir. Anggota Rakanda Taufik Hidayat. Silakan berdiri Rakanda. Kalau ini masih Rakanda. Masih Rakanda. Masih akan menyusul insyaallah. Oke. Selanjutnya Bunda Raja Suci Harliza. Baru di HW tapi stok lama juga. Selanjutnya bidang pendidikan dan latihan atau diklat. Ketua bidang Ramanda Masmudi, kebetulan izin pada hari ini ada vaksin di SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Anggota Ramanda Abdul Hadi Azwar berhalangan hadir. Yang kedua ada Ramanda Hizami Zawawi. Nah ini dia tadi yang transformasi dari Rakanda ke Ramanda. Selanjutnya bidang peserta didik. Ketua bidang Bunda Yulmawarni. Nah ini siapa yang kenal nih? Anggotanya pertama Ramanda Riko Bahai. Assalamualaikum. Artis SMP Muhammadiyah 2. SMP Muhammadiyah 1. YouTuber. TikTokers. Selanjutnya anggota yang kedua ini dari Ayunda jadi Bunda. Bunda Fatma Novrianti. Nah ini bundanya Hizami tadi ya. Karena baru melahirkan jadi tidak dikasih izin sama Zani. Iya, dilimpahkan juga sama Ramanda Zami dulu. Tegas sekali lagi. Selanjutnya bidang humas, komunikasi dan teknologi informasi. Ketua bidangnya Bunda Mary Julinda, juga dari SMP Muhammadiyah 2, berhalangan hadir. Anggota Yunda Tia Khairani. Ini mempersiapkan konsumsi Bunda Ramanda kayaknya. Terus anggota yang kedua ada Ramanda Suparmin. Ada ngajar. Kalau sekolahnya tahu. Selanjutnya bidang kegiatan operasional lapangan. Ketua bidangnya Ramanda Muhammad Nasir, juga dari SMP Muhammadiyah 2. Terus anggota bidang pertama ada Ramanda Sarini Fazrianto, yang lebih dikenal dengan Ramanda Ari. Lagi bekerja, kita bisa izin ya. Besok kita suruh izin. Terus anggota yang kedua Bunda Nidia Junita. Silakan berdiri Bunda. Waalaikumsalam. Kepala SD Muhammadiyah 4. Nah SD Muhammadiyah 4 ini juga sudah pernah berprestasi karena mewakili Kota Pekanbaru untuk apa namanya? Lomba LPD 4 Provinsi Riau, mewakili Kota Pekanbaru, walaupun SD tapi bisa mewakili Kota Pekanbaru. Nah, jadi nanti yang lain, ya semoga bisa. Selanjutnya bidang sarana prasarana rumah tangga. Ketua bidang Ramanda Sudirman, beliau juga berhalangan hadir. Anggota ada Ramanda Edi Rianto, berhalangan hadir pada hari ini. Dan anggota yang kedua Ramanda Masduki.
Ini kepala sekolah juga. Waalaikumsalam. Kalau kepala sekolah nggak pakai seragam nih, kode nanti di bawah. Belum dibelikan ya. Mau membelikan justru. Selanjutnya bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi. Ketua bidang Bunda Suhaimi. Waalaikumsalam. Anggota bidang Ramanda Edmi Dasti Marza, yang lebih dikenal dengan Cik Du. Waalaikumsalam. Anggota kedua Yunda Iis Cantika, sedang izin menyiapkan sesuatu spesial. Selanjutnya Ketua Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, itu Ramanda Baidarus, sedang berhalangan hadir karena ada jadwal mengajar. Anggota Ramanda Muhammad Untung Surapati, berhalangan hadir. Anggota kedua Bunda Netriza Maidianti. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Ramanda Bunda, itu tadi susunan personalia anggota bidang. Selanjutnya nanti dari Kuarda akan mencoba untuk sowan ataupun turun turba ke cabang-cabang yang ada di Kota Pekanbaru untuk kita mengaktifkan dan menggeliatkan kembali kegiatan Hizbul Waton. Kalau tadi disebutkan oleh Ramanda Arwin, selama ini kita terhenti sejenak karena ada pandemi, maka mulai hari ini dan ke depan karena sudah agak renggang, kita masih bisa melaksanakan kegiatan. Karena di tetangga kita sebelah aja bisa buat perkemahan, bisa buat kegiatan-kegiatan pelatihan di lapangan. Nah, maka kita juga bisa seperti itu. Tinggal kitanya lagi yang mengonsep dan mengelola kegiatan itu. Maka nanti kita akan lihatkan juga untuk Dewan Sugli, karena sebenarnya penggerak dari kuartir itu adalah Dewan Sugli. Maka nanti kita akan mencoba koordinasi dengan Dewan Sugli yang lama untuk bisa mengaktifkan kembali Dewan Sugli daerah. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.